Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Informatika kelas IFN 41. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Network Programming dan Administration dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Abdul Azam Ajari, Eskom, Enkom. Ya, jadi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Azam Ajari, Eskom, Emkom. Di tugas UTS kali ini, jadi ini terkait dengan jadi diberikan satu studi kasus yang berkaitan dengan cyber security, di mana di sini kita melakukan analisis terhadap insiden data leak pada PT XYZ. Oke, pertama kita coba lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk soal yang diberikan ya. Jadi terdapat satu studi kasus, di mana studi kasusnya adalah di sini saya bertindak sebagai Security Operation Center atau SOC sebagai blue teamnya ya. Jadi di perusahaan PT XYZ ini mengalami data leak yang dipublikasikan dari situs dark web atau darknet oleh threat actor, di mana threat actornya sendiri itu dicurigai merupakan internal dari organisasi tersebut gitu atau insider. Jadi tim SOC ini berupaya untuk melakukan analisis traffic jaringan menggunakan Wireshark dari file level 2.pkpng. Jadi di sini tim SOC atau Blue Team sudah berhasil melakukan pengumpulan data ya melalui eh, paket capture tadi, di mana filenya itu level 2.pkpng. Nah, pada jalur komunikasi TCP DNS dan menemukan kecurigaan yang diindikasikan itu merupakan suatu ciphertext. Nah, ternyata tuh ada beberapa ciphertext yang dicurigai hanya pengalihan dari data yang dikirimkan oleh insider ini. Nah, jadi saya sebagai junior researcher level 1 itu diminta untuk memperhatikan IP dan situs tersebut. Kemudian melakukan analisis. Selain itu eh, juga bertugas untuk mencari apa hasil analisis tersebut dengan melakukan eh, decrypt terhadap ciphertext yang kita temukan menggunakan tools decode.fr yang sudah dipelajari di Unsia pada pertemuan kelima. Oke, jadi di sini ada satu studi kasus ya yang berkaitan dengan data leak di PT XYZ, di mana pelakunya sendiri atau threat actor-nya itu merupakan orang dalam atau insider, orang internal dari perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi di sini kita coba lihat dulu nih untuk kata kuncinya ya. Di sini terdapat TCP DNS. Nah, ini protokolnya. Ini protokol yang dicurigai. Terus dia berupa ciphertext. Dan ciphertext itu ternyata ada beberapa yang dicurigai gitu ya. Ini termasuk kata kunci juga di sini sebagai pengalihan. Jadi banyak nanti ciphertext yang akan kita temukan, tapi ternyata itu bukan jawabannya gitu ya. Nah, terus kita di sini diminta juga untuk memperhatikan yang namanya IP dan situs. Nah, situs ini berupa link biasanya ya, atau URL atau domain name gitu. Nah, ini beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan dalam menjawab, eh, memecahkan insiden atau studi kasus ini gitu. Nah, pertama, di sini saya coba bahas dulu terkait eh, apa yang berhubungan dengan insiden ini gitu ya. Nanti kita coba demokan di bagian akhir. Sebenarnya di sini saya sudah membuat write up-nya juga. Nanti kita coba lihat write up-nya ya. Nah, ini kita coba bahas dulu. Jadi background-nya itu atau latar belakangnya adalah tim Security Operation Center atau SOC PT XYZ. Nah, di sini yang bertindak sebagai SOC-nya itu saya gitu ya. Nah, kita bertindak sebagai SOC-nya nanti, di mana kita ditugaskan untuk menemukan data sensitif perusahaan yang telah bocor dan dipublikasikan di situs dark web. Nah, dugaan kuat berasal dari aktor dalam
atau dari aktor dalam ya, dari internal gitu. Yang biasa disebut dengan insider. Jadi analisis ini dilakukan melalui file pcapping, pcap ng, hasil capture traffic jaringan internal, yaitu nanti filenya itu dikasih nama level 2.pcap.ng. Nah, sebagai junior research level 1 itu saya ditugaskan untuk menganalisis file tersebut, memeriksa komunikasi yang mencurigakan pada protokol TCP dan TCP UDP sebenarnya ya. TCP itu contohnya nanti ada TTP dan UDP itu contohnya nanti ada DNS gitu ya. Nah, serta melakukan dekripsi terhadap ciphertext yang terindikasi sebagai sarana kebocoran data. Nah, itu untuk latar belakangnya ya. Nah, tools yang kita gunakan untuk melakukan analisis ini sampai kita memecahkan insiden ini, gitu ya, menyelesaikan insiden ini, itu ada beberapa tools yang kita gunakan. Yang pertama ada Wireshark, di mana Wireshark ini software yang berfungsi sebagai pengambil penganalisis traffic jaringan komputer secara real time gitu. Nanti kita proses analisisnya itu nanti di Wireshark. Nah, selanjutnya di Wireshark itu kan kita nanti menemukan mencari untuk ciphertext-nya ya. Nah, ciphertext itu kan nggak bisa dibaca secara apa ya? Secara nggak bisa dibaca oleh bahasa manusia. Jadi nanti supaya bisa dibaca dengan manusia itu nanti kita decrypt gitu ciphertext-nya. Nah, tools decrypt-nya itu nanti kita menggunakan toolsnya adalah decode.fr. Ini tools online ya. Nah, karena toolsnya itu online, berarti kita butuh tools selanjutnya itu browser dari internet gitu. Nanti decode.fr ini kita akses dari browser, pastinya membutuhkan koneksi internet. Nah, selanjutnya di sini ada analisis objektif. Analisis objektifnya itu yang pertama kita cobain mengidentifikasi dulu sumber dan metode kebocoran. Di sini berkaitan dengan data leak ya, atau kebocoran data, di mana di sini kita melakukan analisis traffic jaringan untuk menemukan IP internal dan teknik exfiltration yang digunakan. Jadi nanti kita coba mencari yang berkaitan dengan kata kunci di soal sebelumnya tadi, mulai dari IP address, DNS, protokol-protokol jaringan itu nanti kita coba pecahkan menggunakan kata kunci tersebut gitu. Nah, selanjutnya mengungkap isi ciphertext. Jadi menyusun bagian-bagian ciphertext dari subdomain DNS yang mencurigakan. Jadi nanti kita coba cari tuh ciphertext yang ada di log pcapng tadi yang di file level 2.pcapng setelah kita buka di WhatsApp. Nanti kita coba analisis di sana gitu. Nah, selanjutnya menemukan flag dan menjelaskan metode yang digunakan pelaku gitu. Melakukan dekripsi menggunakan tools online decode.fr untuk mendapatkan isi data yang bocor. Jadi setelah kita dapat ciphertext-nya, coba kita decrypt. Nah, baru kita tahu tuh isi dari uh, ciphertext itu apa gitu. Nah, yang keempat itu selanjutnya kita menemukan flag dan menjelaskan metode yang digunakan pelaku gitu. Menyusun langkah-langkah teknis dan kebijakan keamanan yang dapat diterapkan PT XYZ untuk mencegah insiden serupa. Jadi eh, bisa dibilang melakukan remediasi lah terhadap apa kebocoran atau data leak yang sudah terjadi gitu. Nah, selanjutnya threat type. Nah, di sini threat type-nya itu bisa kita bilang insiden ini sebenarnya saya udah ini ya udah selesai untuk mencari ciphertext-nya, di mana sebenarnya itu eh, insiden ini tuh termasuk dalam jenis ancaman DNS tunneling yang merupakan teknik penyeludupan data atau exfiltration melalui query DNS. Nah, pelaku atau threat actor ini dia melakukan menyeludupkan data sensitif melalui protokol DNS secara diam-diam. Teknik umum yang digunakan oleh malware atau APT, Advanced Persistent Threat, atau insider threat untuk menghindari deteksi firewall biasa. Jadi dia tuh nggak terdeteksi gitu oleh firewall-firewall yang protokol keamanannya tuh terbatas gitu, security profile-nya terbatas gitu. Yaitu untuk threat type-nya bisa dibilang threat type-nya adalah DNS tunneling. Nah, pertama kita coba identification prosesnya. Pertama di sini kita menjalankan file pcap, file pcapng tadi kita jalankan di Wireshark. Selanjutnya coba kita analisis log yang mencurigakan.
di mana kita melakukan analisa pertama tuh kita coba lakukan analisa ya terhadap log yang mencurigakan dari file level 2 PKPNG. Dari soal ini berkaitan dengan protokol komunikasi yaitu TCP/IP, yaitu HTTP dan DNS. Nah, identifikasi proses dulu. Di sini kita coba filter yang pertama menggunakan protokol HTTP saja. Namun di sini kita mendapatkan PCAP ini ya, eh, flag. Tapi di sini tuh itu bukan flag aslinya gitu yang kita cari gitu ya. Namun di sini kita menemukan IP address yang sering muncul di sini gitu. Nah, ini IP addressnya adalah 18.217.157. Nah, ini bisa kita kumpulkan nih buat sebagai bahan nanti untuk kita analisis lagi. Nah, selanjutnya ini pertama kita filternya itu menggunakan protokol HTTP atau TCP. Terus selanjutnya ini kita melakukan filter menggunakan protokol DNS dan kita sertakan dengan IP address destination IP addressnya tadi. Nah, di sini kita ada menemukan domain name yang mencurigakan gitu. Di bagian depan dari subdomainnya itu terdapat ciphertext gitu ya. Nah, ini kita coba filter menggunakan DNS termasuk IP address tadi. Nah, setelah kita kumpulkan semua DNS-nya, terus di sini kita gabungkan semua ini ya, semua bagian depan dari subdomain ini, terus kita gabungkan jadi dia ciphertext seperti ini. Nah, terus kita coba decrypt menggunakan tools decode.fr tadi, dan ternyata memang ternyata itu merupakan apa namanya flag yang kita cari gitu. Nah, ini kan bisa kita baca nih untuk hasil decryptnya. Pico CTF, DNS, eh, 3x, spill, FTW, bit gitu. Nah, di sini kita sudah menemukan eh, plain text-nya ya atau hasil decrypt dari ciphertext tersebut gitu. Nah, jadi root cause-nya itu yang pertama tidak ada monitoring terhadap DNS secara aktif. Seperti traffic DNS itu tidak dianalisa secara rutin sehingga pola komunikasi abnormal seperti DNS tunneling itu tidak terdeteksi. Terus yang kedua, pengawasan terhadap aktivitas user internal lemah. Nah, ini root cause ini akar permasalahannya ya. Kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Nah, jadi pengawasan terhadap aktivitas user internal itu lemah, aktivitas pengguna jaringan internal termasuk akses ke domain mencurigakan, tidak dicatat atau dimonitor dengan baik. Selanjutnya, tidak diterapkan sistem DLP atau Data Loss Prevention. Tidak ada mekanisme untuk mendeteksi atau mencegah pengiriman data sensitif keluar jaringan perusahaan. Terus akses langsung ke internet dari jaringan internal. Sistem internal dapat mengakses internet tanpa melewati kontrol keamanan yang ketat, mempermudah pelaku melakukan penyeludupan data sensitif. Nah, beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh PT XYZ supaya masalah serupa itu tidak terjadi lagi. Jadi bisa kita bilang ini rekomendasi yang harus dilakukan untuk dilakukannya remediasi gitu ya. Pertama, implementasi dari security monitoring. Ini digunakan untuk sistem monitoring menganalisis DNS request untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti DNS tunneling ini. Terus penggunaan data loss prevention atau DLP. Ini penerapan sistem DLP untuk mencegah data sensitif keluar dari jaringan tanpa izin, baik melalui email, web, maupun protokol lainnya. Selanjutnya segmentasi jaringan internal to eksternal, di mana di sini kita melakukan pembatasan atau limit atau memisahkan akses antara sistem internal dan internet. Itu menggunakan firewall, bisa menggunakan protokol VLAN agar tidak semua sistem bisa langsung terhubung keluar. Terus logging dan audit aktivitas user, di mana kita melakukan pengumpulan log ya di suatu server khusus. Selanjutnya dilakukan audit atau pemeriksaan eh, supaya pemeriksaan secara detail ya, supaya aktivitas mencurigakan dapat ditelusuri dan dianalisis dengan cepat. Nah, selanjutnya di sini coba penerapan Zero Trust Architecture atau ZTNA. Nah, terapkan prinsip Never Trust Always Verify dengan mengautentikasi dan mengotorisasi setiap akses bahkan dari dalam jaringan gitu. Dalam jaringan internal itu harus polisinya harus diterapkan gitu ya secara ketat.
Oke, jadi untuk summary-nya adalah analisis terhadap file level 2.pkpng ini itu membuktikan adanya data leak yang dilakukan oleh threat actor atau insider melalui protokol komunikasi DNS yang berisi ciphertext pada subdomain. Setelah dilakukan decrypt, ditemukanlah flag yang menjadi bukti kebocoran data dilakukan oleh aktor internal. Jadi hal ini tuh menunjukkan kelemahan dalam sistem monitoring dan kontrol keamanan pada jaringan PT XYZ. Jadi itulah pentingnya kontrol keamanan ya dalam sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan tersebut pastinya banyak data-data sensitif yang tidak bisa dipublish gitu ya, yang tidak boleh dipublish. Nah, ciphertextnya ini terus setelah di decrypt dan dapatlah plain textnya ini gitu ya, Pico CTF. Jadi kita tuh harus ini ya, nggak boleh eh, terlalu percaya dengan siapapun gitu ya, dan selalu melakukan verify, audit dan lain-lain. Oke, di sini itu ya untuk mengenai pembahasan dari studi kasus ini. Di sini saya sudah membuat juga untuk write up dari insiden ini, di mana latar belakangnya tadi ya, tools yang kita gunakan, tools Wireshark, tool decrypt untuk melakukan decrypt terhadap ciphertext, decode.fr, browser, koneksi internet, terus bahannya tadi ada file level 2.pkpng sebagai objek analisis. Nah, proses analisisnya itu seperti yang tadi ya. Pertama kita buka dulu di sini eh, file pkpng-nya. Nah, ini filenya level 2.pkpng. Terus kita coba jalankan di sini ya. Ini sudah berhasil. Jadi terdapat beberapa protokol di sini. Ada DNS, TCP, HTTP. Terus pertama di sini kita coba filter dulu ya di website itu menggunakan HTTP. Nah, di sini kan banyak banget ya. Kita coba scroll ke bawah gitu ya. Kita cari apakah ada yang mencurigakan atau enggak gitu. Kita coba cari. Ini kan kita bisa scroll ke bawah. Hmm, bentar. Tadi tuh, nah ini ada satu line yang sepertinya cukup mencurigakan gitu ya. Nah ini ada tulisannya di sini ada teks plain text dengan protokol HTTP. Coba kita ini ya. Coba kita buka. Kita klik kanan, terus kita follow dan coba open TCP streamnya. Kita lihat di sini datanya. Nah, di sini kan terdapat satu ciphertext nih. Kita nggak tahu ini isi ciphertextnya apa gitu ya. Nah, kita coba buka ini ya. Kita coba buka browser .fr. Ya, kita coba masukkan di sini ya. Kita coba ganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris. Oke, di sini kita coba search tools ya. Kira-kira tools apa aja yang bisa kita pakai di sini. Nah, di sini banyak ya beberapa rekomendasi yang diberikan. Cuman ini berhubungan dengan Ciphertext, coba kita Cipher Identifier. Terus kita coba masukkan Ciphertext di sini. Coba kita analyze. Nah, di sini disarankan untuk menggunakan, ini resultnya disarankan kita menggunakan base 64 coding. Ini yang paling disarankan ya. Untuk yang kita gunakan sebenarnya ada beberapa lagi, cuman ini yang disarankan untuk ya, kita gunakan. Coba kita klik base 64 coding. Kita masukkan lagi untuk ciphertext-nya. Coba kita decode. Ternyata hasil decode-nya itu masih banyak ya. Masih tidak jelas gitu, tidak bisa kita baca. Jadi kemungkinan besar ini bukan merupakan ciphertext yang kita cari. Oke, kita balik lagi ke write up tadi. Nah itu ya.
kita di sini eh, coba tadi kan berhubungan dengan protokol beberapa protokol ya. Pertama kita udah filter menggunakan tadi HTTP, ternyata kita masih belum menemukan ciphertext yang kita cari. Oke. Nah, selanjutnya kita coba analyze lagi. Nih ya, kita coba analyze lagi, kita balik ke Wireshark-nya. Oke. Nah, di sini di Wireshark ini kan terdapat ini ya. Coba kita hapus dulu, kita clear. Nah, di sini kan terdapat eh, button untuk analyze. Kita coba klik analyze, terus follow. Kita coba analyze TCP stream-nya. Oke, kita masuk ke TCP stream lagi, seperti tadi. Nah, di sini kan terdapat nih ya, stream yang bisa kita cari. Ini bisa kita klik eh, panah atas atau panah bawah. Nah, kita coba baca. Di sini kan terdapat beberapa informasi yang disediakan ya. Nah, ini IP address yang tadi ini kita coba lihat dulu ya. Nah, di sini kan terdapat flag nih. Terdapat flag Pico City F. Terus di sini juga terdapat informasi IP address 18.217.1.57. Nah, tapi kita coba scroll dulu nih, apakah ada informasi yang serupa atau tidak. Nah, di sini kan juga terdapat lagi nih flag Pico CTF, terus terdapat lagi host yang berhubungan IP address ya, IP address yang tadi yang udah kita show di file presentation. Nah, ini jadi kita coba lihat lagi. Nah, setelah kita lihat di stream yang lain juga terdapat IP yang sama gitu. Dan beberapa flag Pico CTF. Nah, ini eh, coba kita flashback lagi ke kata kunci yang tadi ya. Terdapat beberapa flag di mana flag tersebut cuma sebagai pengalihan saja gitu. Nah, sini kan banyak banget nih untuk flag Pico CTF-nya. Mungkin flag ini itu merupakan flag-flag untuk pengalihan aja gitu. Jadi bukan flag atau ciphertext yang kita cari sebenarnya. Tapi di sini kita bisa collect data informasi terkait IP address gitu. Nah, ini sering kali muncul eh, IP address destination-nya, IP address dan melakukan komunikasi atau ini keep alive di sini. Nah, ini sih dia user agent-nya dari Mozilla ya. Windows NT, tipe Windows-nya Win64. Nah, kita coba collect informasi ini dulu ya untuk IP address ya. Oke, ternyata memang Pico CTF ini tuh seperti kemungkinan besar itu sebagai pengalihan aja gitu, seperti yang disebut pada soal. Nah, ini banyak sekali gitu ya informasi-informasi flag CTF yang ada gitu. Nah, kita coba ke stream yang lain pun ini tetap banyak gitu flag-flag Pico CTF dan kemungkinan besar flag ini merupakan flag pengalihan saja gitu. Oke, kita udah dapat informasi IP address tadi, kita copy di sini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke write up tadi. Nah, ini ya, write up-nya. Nah, ini banyak sekali ya informasi-informasi flag yang flag itu merupakan flag pengalihan aja. Nah, selanjutnya kita coba filter. Tadi kan baru menggunakan protokol HTTP. Sekarang kita coba menggunakan kata kunci yang kedua yaitu menggunakan protokol DNS. Nah, ini kita coba masuk ke website-nya lagi. Kita coba di sini DNS. Tapi karena kita udah dapat IP address-nya tadi, jadi kita sekalian tentumin IP address-nya gitu. ip.dst terus kita masukkan IP-nya. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa informasi terkait dengan domain name ya. Nah, ini di sini kita di sini ada seperti ciphertext itu seperti ciphertext.
Ini eh, harus kita curigai gitu ya. Kenapa di domain itu terdapat kata-kata yang tidak seharusnya gitu, tidak normal gitu ya. Terus di sini red shrimpendering.com windowman local. Ini terdapat beberapa line ya. Di bagian depannya tuh, di bagian depan dari subdomain ini itu terdapat beberapa ciphertext yang ada gitu ya. Nah ini kita coba kumpulkan, kita coba collect gitu ya. Oke, di sini kan kita udah menemukan nih subdomain-subdomain di mana di bagian depan dari subdomain itu terdapat informasi-informasi kata yang tidak bisa kita baca. Ini menyerupai seperti ciphertext gitu ya. Nah, ini bisa kita copy nih. Kita copy, kita kumpulkan semuanya. Bisa kita copy pakai essay text ini. Terus kita pindahkan semuanya ke Notepad gitu ya. Yang ini semuanya. Jadi kita ambil yang berbeda aja ya. Ini kita ambil, ambil. Terus yang ini sama yang ini. Gitu ya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkannya. Nah, ini kita ambil nih. Sini. Nah, terus ini kita ambil juga di bagian ini. Terus yang ini sampai ke sini gitu. Nah, ini sudah saya gabungkan semuanya. Jadi yang ini ya, yang ini terus kita pindah ke sini gitu. Yang ini terus lanjut RN, NF sampai sini. Nah, sampai seterusnya gitu sampai sini. Nah, sini kita sudah mendapatkan ciphertext gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Ini kan masih belum bisa kita belum bisa kita baca menggunakan bahasa manusia ya. Sekarang kita coba lakukan decode atau decrypt terhadap ciphertext ini. Jadi kita balik lagi ke tools FR tadi. Oke. Oke, di sini kita coba search for toolnya dulu seperti yang tadi. Kita copy kita copyin untuk ciphertext-nya. Kita paste di sini. Nah, di sini kan banyak beberapa tools yang disarankan ya. Kita karena berkaitan dengan ciphertext tadi kita coba cipher identifier dulu. Nah, di sini kita coba kopikan di sini di bagian encrypt message identifier, ciphertext to recognize. Ini kita coba pastikan di sini, coba kita analyze untuk mencari tools yang cocok untuk melakukan decrypt terhadap ciphertext ini gitu. Nah, ternyata untuk tools yang disarankan juga sama dengan sebelumnya yaitu base 64 coding gitu, yang paling disarankan. Sebenarnya masih banyak lagi tools yang bisa kita gunakan, tapi yang paling disarankan adalah base 64 coding. Nah, kita klik saja untuk base 64 codingnya. Lalu selanjutnya kita pastikan lagi untuk ciphertext yang tadi dan kita lakukan decode. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil dari decrypt dari ciphertext tersebut yaitu Picocity F, DNS, 3x field, FTW, did beef. Nah, ini bisa kita baca ya. Ini flag yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi di sini hasilnya adalah kita sudah berhasil menemukan flag yang seharusnya kita cari. Nah, ini untuk flag atau plain text-nya gitu ya. Oke, jadi si threat actor ini dia menyembunyikan ciphertext di subdomain ya, di subdomain. Nah, jadi itu untuk hasilnya. Di sini kita sudah berhasil menemukan ciphertext yang kita cari dan sudah berhasil melakukan decrypt terhadap ciphertext tersebut gitu. Nah itu ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi terdapat ya beberapa mulai dari backgroundnya, terus yang kita gunakan, terus proses dalam melakukan analisis terhadap insiden ini. Mulai tadi kita buka file pcapping-nya, kita analisis di Wireshark menggunakan protokol-protokol dengan kata kunci yang ada pada soal. Dan terakhir kita coba tarik root cause atau kenapa sih insiden ini bisa terjadi gitu ya.
Dan selanjutnya rekomendasi untuk dilakukannya remediation supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Dan terakhir itu ada kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya adalah jadi attack ini dia menggunakan eh, advantage. Jadi tadi untuk jenis attack type-nya itu adalah Dan Link. Ini termasuk juga ke bagian eh, apa namanya untuk APT ya, di mana si pelaku itu dia melakukan penyerangannya itu menggunakan eh, teknik DNS tunneling yang merupakan teknik menyeludupkan data atau exfiltration melalui query DNS. Nah, teknik ini juga disebut dengan APT atau Advanced Persistent Threat. Jadi insider threat itu menghindari deteksi firewall biasa. Jadi tidak bisa dideteksi ya oleh firewall-firewall yang security profile itu terbatas gitu atau tradisional firewall. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan flag yang kita cari, ciphertext yang kita cari, dan kita sudah berhasil melakukan decrypt terhadap ciphertext yang sudah kita dapat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon maaf. Mungkin kita bisa berdiskusi ya di kolom komentar jika ada yang mau yang jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.